sebagai seorang pria yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Supermarket buat saya adalah stress release supermarket. Ya, saya seringkali itu kalau udah penat di pekerjaan, saya selalu larinya ke supermarket. Mau beli satu item, saya harus keliling semua gang. Just to see all the goodies, ya, hanya untuk melihat semua yang barang-barang bagus, warna-warni, dan seterusnya, sampai mendarat di kasir. Nah, supermarket itu luar biasa banget buat saya. Nah, sebelum pandemi, saya punya kebiasaan kalau beli Blue Band yang 2 kilo, tulisannya Master Original, itu selalu di Lotte Wholesale. Karena di Lotte Wholesale, Blue Band yang 2 kilo, harganya cuman 95.000, kadang-kadang 100.000. Ya, beda sama di Lotte yang bukan wholesale. Karena Lotte yang bukan wholesale, Blue Band yang 2 kilo, itu bisa mencapai 110.000, 115.000. Oke? Nah, setelah pandemi, sampai hari ini, saya udah nggak pernah lagi ke Lotte Wholesale. Karena hari ini saya selalu beli Blue Band yang 2 kilo lewat blibli.com. Lebih murah dan banyak promonya. Kadang-kadang free ongkos kirim dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Karena begini, hari-hari ini di depan mata saudara dan saya muncul banyak sekali hal-hal yang baru. Di depan mata kita. Ya, kalau saya jelasin, saya share buat saudara, kita bisa duduk sampai sore. Tentang hal-hal baru yang sedang bermunculan depan mata kita semua. Saya kasih contoh beberapa aja. Zaman saya dulu jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang jeans robek dijual, harganya mahal, banyak pula yang beli. Zaman saya dulu kita kalau masuk restoran yang kita minta adalah menu. Zaman sekarang orang masuk restoran yang diminta duluan adalah password. Sebelum pandemi, kita selalu mau kumpul sama orang positif. Hari ini kita mau kumpul sama orang negatif. Betul kan? Saya bisa sampai sore loh, ya, sharing yang banyak banget yang baru. Kita sebelum pandemi, kita kalau bersin di depan umum, kita diberkati sama banyak orang ya. Bless you. Coba sekarang berani-berani bersin depan umum. Kalau nggak dikutukin satu RW kita. Zaman dulu saya taunya sepeda itu cuma Tour de France. Zaman sekarang ada Tour de Mart, pernah dengar? Minimart, Alfamart, Indomart, tiap Mart berhenti. Pasti tahu Bapak. So, ini list bisa on and on, saya sharing buat saudara. Nah, ini membuktikan banyak sekali hal yang baru yang sedang bermunculan depan mata kita. Oke? Nah, oleh sebab itu, siang hari ini saya mau share buat saudara-saudara semua di NDC Alam Sutra, apa kata firman Tuhan tentang kata yang namanya baru. Oke, kita buka sama-sama kitab Kolose pasal yang ketiga. Saudara ingat Kolose 3 di mana? Itu sesudah Kolose 2. Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul perikop di atasnya itu adalah manusia baru. Oke? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Saya suka banget sama istilah ini. Yang ditulis sama Rasul Paulus. Yang terus menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Catat dalam hati saudara. Kata baru sebenarnya diambil dari dua bahasa Yunani. Kata baru.
Yang pertama, namanya adalah neos. Apakah neos itu? Neos itu bahasa Inggrisnya news. Bahasa Indonesianya berita. Dan ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan? Betul? Kita nonton berita hari Jumat, nontonnya hari Sabtu, kita semua komennya pasti sama. Oh itu berita kemarin, udah viral kok, saya udah di forward kok, saya udah forward kok ke grup sebelah. Kita pasti semua komennya sama. Karena berita barunya hanya satu kali. Gak cuman itu, sepatu baru. Waktu saudara pakai sepatu baru saudara, dia gak baru lagi, dia lecet tiba-tiba, keinjek sama temen, kena air hujan, dan lain sebagainya. Mobil baru keluar dari showroom, harganya langsung drop 30%, dia gak baru lagi. Yang seneng di dapur, apel baru, saudara belah jadi 2. Saudara diemin 1 jam, dia mulai melewati proses oksidasi. Warnanya yang tadinya putih gading, mulai berubah jadi kecoklat-coklatan. Dia nggak baru lagi. Nah ini semua yang saya baru bahas, ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Sayangnya banyak banget orang Kristen, di NDC Alam Sutra tapi nggak ada. Banyak banget orang Kristen yang konsep barunya seperti ini. Cuman sekali. Hah? Makanya kalau kebaktian Natal gimana banget kita kan? Kok belaga lupa? Kalau kebaktian tahun baru kayaknya kita gimana banget, ngerasa diperbaharui. Barunya cuma sekali. Jahat banget lah setahun sekali. Seminggu sekali deh. Waktu kebaktian kita ngerasa kita diperbaharui. Tapi waktu udah hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis itu kan hari-hari rawan orang Kristen jatuh dalam dosa kan? Kita mulai tetap lagi kembali ke manusia lama kita. Kita nggak pernah diperbaharui dengan sesungguhnya. Nah ternyata Yesus datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya kainos. Bahasa Indonesianya tadi istilahnya Rasul Paulus yang saya suka banget. Diperbaharui apa? Terus menerus, bukan cuma sekali. Wow. Ternyata kuota barunya surga buat saudara dan saya itu unlimited, gak pernah habis. Kita jatuh diangkat, kita sakit diganti yang baru. Kita bikin dosa, kita dipulihkan. Terus gak pernah habis kuota barunya. Come on, kita nyanyiin kok lagu ini. Tapi sayangnya cuma di mulut doang, gak di-download ke belief system kita. Bahwa kasihnya Yesus selalu baru tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu. Ternyata kasihnya Tuhan selalu baru tiap pagi. Suami-suami kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan selalu baru tiap hari buat istri mereka. Amin suami-suami? Kok berat banget kayaknya aminnya? Kita perlu ngopi kayaknya ya. Istri-istri kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan baru setiap hari buat suami-suami mereka. Amin istri-istri? Oh berat loh, amin. You don't know him. Ya. Tuhan selalu kasihnya baru buat saudara dan saya setiap hari. Makanya Rasul Paulus dengan yakin dia catat, ya kita akan diperbaharui terus menerus. Karena kuota barunya surga itu unlimited buat kita semua. Nah, saya sekarang akan sharing buat saudara 2 alasan kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation. Sulit jadi manusia baru. Yang pertama, kita mulai, fasten your seat belts, ya. Yang pertama namanya adalah intimidasi iblis. Saudara nyadar nggak? Iblis itu nggak punya kerjaan, kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Kita kerjaannya 2-3 kan, makanya lembur. Iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjaannya iblis?
intimidasi saudara dan saya siang, Wahyu 12, siang dan malam. Ya kan? Lembur dia. Cuman satu kerjaannya, tapi dia lembur. Tiap saat dia ngomong di telinga saudara, kamu kan cerai, kamu gak pantas, kamu kan selingkuh 2 tahun lalu. Kamu kan bohongin suamimu, kamu kan bohongin istrimu. Setiap saat siang dan malam dia ngomong kayak gitu di telinga kita. Kamu gak pantas, ngaca dong. Kok pelayanan, kok angkat-angkat tangan, kok nyanyi lagu gereja, kamu gak pantas. Kamu pantasnya nyanyi lagunya Ed Sheeran. Nyanyi lagu Hillsong, kamu gak pantas. Nyanyi lagunya NDC, kamu gak pantas. Saudara sering dengar gitu-gituan di telinga saudara? Wow, saudara rohani banget ya semua ya. Saya sering loh dengar gitu-gituan. Jess, kamu gak pantas, kamu gak pantas. Saya sering dengar gitu-gituan. Dan waktu orang Kristen beli intimidasi iblis, waktu diajak Pastor Ivan pelayanan, kita ngomongin gini, Pak, saya belum benar, istri saya aja duluan. Saya belum beres. Hah? Sering dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya belum beres, dia aja dulu, saya belum benar. Waktu kita declare kita belum beres hidup kita, neraka tepuk tangan. Karena inilah intensinya iblis. Dia pengen banget lihat saudara dan saya nggak maju, nggak ada progres dalam kehidupan, kerjaannya cuma lihat belakang. Rasul Paulus, ingat ya saudara, waktu kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus ingetin kita on the spot, nak kamu salah. Saudara pasti sering dengar lah suara itu, suara lembut banget, nak kamu salah. Kita bilang sorry sama Tuhan, case close. Saya ulang, case close. Kasus ditutup. Waktu kita minta, Tuhan maafin saya, Tuhan ampuni saya. Kasus ditutup. Besoknya yang ingetin salah kemarin siapa? Iblis, nah mulai pinter. Iblis, kemarin kamu bikin apa? Minggu lalu kamu ke Bali sama siapa? I know what you did last summer. Saya tahu apa yang kamu buat. Iblis, sementara Tuhan enggak begitu. Kita seringkali punya konsep yang salah sama Tuhan Yesus kita. Padahal itu iblis. Rasul Paulus di tengah kota yang dikuasai sama nafsu, kota Korintus. Rasul Paulus dibukakan pewahyuan soal kasih kan? Saudara nggak lupa itu kan? Kalimat yang paling favorit buat saya adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Betul? Dan ini jeleknya Yesus. Yesus punya kejelekan loh. Saudara tahu apa? Lupaan. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Oh come on, kita nyanyiin juga kok lagunya. Sejauh timur dari barat. Kita nyanyi doang, tapi nggak di-download di sini. Makanya kita bingung, Tuhan kayak gitu. Kita cuma nyanyi doang soalnya selama ini. Tapi kita nggak percaya kalau Tuhan seperti itu. Sejauh timur dari barat, yang ngerti Pulau Bali pasti ngerti. Matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur nggak bisa lihat sunset, orang Jimbaran nggak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan buang dosa dan salah kita. Tuhan Yesus lupaan masalah kita. Yang ingetan tuh iblis. Sayangnya jeleknya Yesus nggak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen ingetan kan? Kok belaga lupa? Suami salah 10 tahun lalu kita ingat sampai sekarang. Istri salah 10 bulan lalu kita ingat sampai sekarang. Orang tua kita salah 30 tahun lalu, my goodness, kita ingat sampai sekarang. Pertanyaan saya yang sederhana, kalau kita suka ingat-ingat, ungkit-ungkit salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Karena Tuhan Yesus gak begitu. Yang begitu iblis. Sebelum pandemi tahun 2018, saya melayani di sebuah kota,
Dan saya bertemu dengan seorang worship leader di lounge seperti tadi kita gitu. Ya, saya bertemu dengan worship leader dari gereja itu. Dan tiba-tiba dia datengin saya, dia bilang gini, Kak, dia manggil saya kakak, Kak, I cannot get out. Saya nggak bisa keluar. Saya tanya, keluar dari mana? Saya nggak bisa keluar dari pornografi. Saya satu hari nonton 6 kali. Di hari pelayanan sekalipun, saya juga nonton. Ya, semua teman-teman musisi mojok untuk berdoa, saya juga mojok. Di daerah yang nggak ada CCTV. Saya nonton dulu. Habis itu saya pegang mikrofon, WL-nya bukan lo, tenang aja, ya. No. Bukan dia ya, bukan. WL lain. Dia bilang sama saya, teman-teman berdoa, saya nonton. Habis itu saya ambil mikrofon, saya sapa jemaat, shalom saudara-saudara. Dan ini udah berlangsung bertahun-tahun. Dan setiap saya pimpin worship, saya selalu terintimidasi, tertuduh hidup saya. Waktu dia ngomong kayak gitu keluar air mata. Dia lanjutin ceritanya. Dan kakak mesti tahu, saya udah didoain sama semua pendeta ngetop. Wih, pendeta banyak yang ngetop ternyata, saudara. Saya udah didoain sama pendeta-pendeta ngetop. Udah pakai cara apapun, ditumpangin tangan udah, diul-ul rambutnya udah, semua udah. But still, I cannot get out. Saya bilang sama worship leader ini, kamu pernah klaim 2 Korintus 5 ayat 21? Dia tanya, ayat itu apa Kak bunyinya? Intinya adalah Yesus yang gak kenal dosa dibuat berdosa karena kita. Jadi ada trading di situ, ada pertukaran. Dan kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Oh iya Kak, saya pernah baca. Maksudnya kakak apa? Nah coba, setiap kamu nonton porno itu, setiap kamu nonton itu blue film, kamu klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kakak yang benar. Pilih yang mana? Mau tetap terbelenggu atau mau merdeka total? Iya sih Kak, saya mau merdeka. Nah coba aja, gak ada salahnya mencoba. Singkat cerita, bulan Februari tahun 2020, sebelum kita di lockdown, saya ketemu lagi sama WL ini. Dia peluk saya erat-erat, dia bilang, Kak, it works. Saya bilang sama dia, coba cerita. Waktu saya mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba sehari 6 kali tadi kan, mulai turun sehari sekali. Makin turun seminggu sekali. Makin turun 6 bulan sekali. Hari itu, Februari 2020, dia ketemu saya, Kak, saya udah merdeka total dari pornografi. Orang ini merdeka pakai kekuatan sendiri. Ada kekuatan lain yang dia undang masuk ke dalam dirinya. Dan kekuatan itulah yang membuat orang ini lepas dari belenggunya dia. Namanya adalah kekuatan dari juru selamat kita. Lumayan yang amin 1, saya punya 1 follower. Itu. Dia juru selamat bukan 2000 tahun lalu, sampai hari ini dia masih our savior. Dia masih juru selamat kita yang luar biasa. Ini enggak untuk pornografi doang. Kepahitan, pengen balas dendam, gak bisa ngampunin sama. Ya, waktu saudara pengen balas dendam, coba mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara tahu ada kuasa di dalam kalimat itu? Karena itu saya ngalamin sendiri dengan 2 anak saya. 2 anak saya, yang pertama namanya Angel, yang kedua Pangeran. Waktu mereka masih kecil, ya, Pangeran tuh pecahin piring. Dia pecahin piring, dan saya dengar dari kamar saya. Saya dengar kakaknya mulai intimidasi dia. Ayo lo, dimarahin Dedi lo, dimarahin Dedi. Saya dengar dari kamar. Lalu Pangeran mulai on the way ke kamar saya. Dan dia mulai ketok pintu kamar saya. Saya buka, dia cuman bengong liatin. Dia masih segini waktu itu, bengong dong. Saya gendong, saya tanya, ada apa? Dia dengan suara pelan dia bilang, piring pecah. Oh, siapa yang pecahin? Saya tanya. Makin pelan suaranya, aku.
Saya bilang sama dia, loh kamu nggak luka, nggak kena beling, nggak apa, nggak berdarah? Dia bilang enggak. Oke pangeran, piring kita bisa beli lagi. Next time, ya, what you need to do adalah hati-hati sama barang pecah belah. Sambil saya gendong, hati-hati. Piring, gelas, vas bunga, kamu mesti hati-hati. Langsung gestur badannya minta turun. Saya turunin. Ya, dia keluar kamar saya beda seperti dia masuk. Waktu dia masuk dia tertuduh, betul? Dia keluar pede. Dia ketemu kakaknya, saya lihat karena pintu kamar kebuka. Kakaknya intimidasi lagi. Ayo lo dimarahin Dedi. Dia pede kali ini. Kakaknya dikeluarin lidah sama dia. Dedi udah tahu kok. Dan gak apa-apa. Pangeran hari ini udah 21 tahun. Rumah kami itu jadi base camp. Temen-temennya suka nongkrong. Saya suka overheard. Overheard itu apa ya? Gak sengaja denger gitu. Dia ngomong sama teman-temannya, hati-hati sama piring gitu. Hati-hati lo sama gelas gitu. Dari dia kecil sampai hari ini dia udah 21 tahun, dia hati-hati banget sama barang pecah belah. Because he know he got saved. Dia dibenarkan sama dedinya. Kalau saya dedi di dunia bisa kayak begitu, apalagi Bapak kita di surga. Tugas saudara dan saya, jangan kabur kemana-mana. Kalau bikin salah, datang ke dia. Jangan datang kemana-mana, datang ke dia. Dan bilang, Tuhan, I'm sorry. Saya gini-gini, saya lemah di situ. Saya cepat tersinggung, I'm sorry Tuhan. Saya cepat marah, saya kayaknya masih ada kepahitan. Tapi saya tahu saya dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini, mereka akan lihat miracle, kuasa daripada Tuhan on the way ke kehidupan mereka dan menjadi bagian hidup mereka. Nah, inilah yang disebut dengan good news. Kabar baik. Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik. Dia bawa good news, gospel. Gospel itu kabar baik, bukan gosip pelayanan, bukan. Gospel itu kabar baik. Sayangnya, NDC Alam Sutra nggak ada. Kita nih orang Kristen, kita punya panggung, punya mimbar, punya digital platform, tapi yang kita sembur-semburin adalah bad news. Lo gay, neraka lo nanti. Lo cerai, lihat tuh, toko lo habis nanti. Lihat, usaha lo habis pasti. Kita nih orang Kristen kebiasaan nunjuk-nunjuk orang. Kita nih agent of bad news. Ingat, orang dengar bad news, 2. Jadi takut, 1. Yang kedua, jadi munafik. Karena ketakutan, kita jadi bohong. Dan iblis seneng gini-ginian. Karena ini sama iblis, intimidasi. Kamu gak pantas, kamu dosa. Neraka lo, dibakar lo, dan seterusnya. Kita orang Kristen kebiasaan kayak gitu. Kita kalau udah kebaktian, pulang ke rumah, ketemu sama adik kita yang gak ke gereja, kita gayanya kayak baru turun gunung kan? Kok belakang gak tahu? Kita belakang, lo ya gak gereja, pantes toko lo gak laku. Kita gayanya, Kalau kakak atau adik saudara atau anak saudara belum mau ke gereja, gak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Makan di IKEA, makan meatballs. Ajak makan. Waktu dia udah mau duduk di meja makan, jangan dihakimin. Lo tadi jam 11 kemana? Kok gak ada di gereja? Jangan digitu-gituin. Dia senang musik, ngomongin musik. Dia senang bola, ngomongin bola. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Kayak batuk gue. Aduh. Gue Arsenal banget. Dia senang film, ngobrolin film. Ini kejadian sama saya soalnya. Ini kejadian banget sama saya. Saya punya kakak tuh ada 4 karena saya bungsu.
Saya punya kakak yang nomor 3, dari dulu nggak pernah mau diajak ke gereja. Dulu kita hakimin dia, termasuk saya. Apalagi kalau habis bawain firman, ketemu kakak saya kayaknya rendah banget levelnya. Saya tobat loh mah gini-ginian. Saya tobat mah gini-ginian. Saya nggak lagi nunjuk-nunjuk dia, saya mulai berubah. Ini kakak saya yang nomor 3 ini, dia seneng nonton konser. Nah berapa tahun lalu dia bilang, gue mau ke Aussie nih. Ngapain ke Aussie? Itu Queen sama Adam Lambert main di sana. Saya bilang sama dia, gue ikut dong. Dia bingung, lo ikut? Lo bukannya tim Hillsong? Enggak, gue tim Queen juga. Tahu lah gue, Bohemian Rhapsody, Love of My Life, tahu lah gue. Sepanjang trip ke Aussie, dia bingung lihat saya. Karena selama ini yang dia tahu saya nunjuk-nunjuk dia. Dia bingung. Singkat cerita kita balik ke Indonesia, ya dia laporan lagi sama saya. Ada konser lagi di Singapura. Siapa? Whitesnake mas Scorpions. Nah, ini saudara kayaknya nggak tahu ya gini-ginian. Saudara rohani banget soalnya kayaknya mukanya. I'm kidding. Saya bilang lagi sama dia, gue ikut ya. Lo emang tahu Whitesnake? Tahu lah, Here I Go Again, Still of the Night, saya tahu semua. Dia bingung lihat saya. Singkat cerita, hari ini kakak saya yang nomor 3, dia jadi pribadi yang cinta sama Tuhan Yesus. Dia dimenangkan bukan karena lihat Jesse Lantang jalan di atas air, enggak. Dia dimenangkan karena dirangkul, dikasih good news. Bukan bad news, bukan ditunjuk-tunjuk, bukan. Dan saudara tahu, orang kalau dengar good news di mana-mana berubah. Bukan gak tahu diri. Ini yang ditakutin sama banyak orang Kristen. Nanti gini-gini, bikin dosa terus nanti. Enggak. Orang kalau dengar good news jadi tahu diri. Coba, sebelum pandemi ada travel fair. Tiket diskon, ngantrinya kayak kaki 1000 kan? Ibu-ibu, kalau toko LV diskon 90%, kira-kira gimana? Mandi, dandan, ngantri, suami bilang, ngantrinya 2 jam loh, gak peduli. Because what? Saya dengar good news, itu toko sale. Apalagi ada berita yang menyatakan dosa saudara dan saya, kita semua diampuni 100%. That's a very good news. Seharusnya kita berubah. Kita mau bayar harga, kita berubah seharusnya. Dan itu caranya Yesus. Yesus mau merubah seorang, dia nggak nunjuk-nunjuk, dia kasih good news dulu. Favorit saya waktu dia rekrut Petrus, Lukas 4 dan 5, nanti baca aja di rumah. Ya, Lukas 4 mertuanya disembuhin. Ya, kalau itu nyambung, pasti Petrus malamnya berangkat kerja karena nelayan, kerjanya malam. Semalaman dia lihat bad news. Gak dapet tangkepan. Paginya merapat, ada Yesus di dermaga. Dan Yesus bilang, yuk bertolak ke perairan dalam. Kalau Lukas 4 itu mertuanya gak disembuhin, Petrus pasti gak terima. Ini apaan tukang-tukang kayu nyuruh-nyuruh nelayan? Emang tahu apa dia? Tapi karena semalam sebelumnya dia lihat mertuanya disembuhkan, dia nurut. Oke, itu capek loh. Buka tali, dorong perahunya, segala macam, dayung lagi ke tengah. Semalaman lihat bad news, stres, capek, kesel. Tiba-tiba pagi itu, unusual. Nelayan dapat tangkepan begitu banyak di pagi hari, itu unusual, nggak biasa. Petrus lihat good news. Kapal merapat, Yesus bilang mulai hari ini, kamu bukan penjala ikan, kamu penjala manusia. Good news duluan, baru Petrus berubah, gitu kan? Kita seringkali harapin orang pengen berubah dulu kita. Tapi kita nggak pernah jadi agent of good news. Saya mengajak saudara-saudara semua di NDC Alam Sutra. Yuk kita jadi agent of good news. Dimanapun kita berada, ya siapapun yang dipertemukan Tuhan kepada kita, kasih lihat good news sama mereka. Saya banyak banget kesaksian seperti ini. Tapi karena waktu, ya kita harus masuk ke poin yang kedua. Ya, yang pertama tadi intimidasi iblis yang membuat orang gak bisa jadi manusia baru. Gak bisa jadi new creation. Yang kedua adalah kita nih punya salah konsep tentang kata yang namanya dunia. Kita berpikir dunia itu tempat. Ya. Dan saudara mesti tahu kita gak sendiri.
Muridnya Yesus ada yang seperti itu, namanya Yohanes. Yuk kita lihat sebentar, Yohanes 21 ayat yang ke-25. Yohanes 21 ayat yang ke-25. Yohanes catat begini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya apa saudara? Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Injil Yohanes adalah Injil yang kata dunia tuh paling banyak. Injil Yohanes. Ya. Yesus bilang sama tentaranya Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Saudara masih ingat ayat yang cukup terkenal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Yohanes berpikir di fase itu, waktu dia masih murid, bahwa dunia itu tempat. Makanya closing statement-nya, ya di Injil Yohanes, masih banyak yang dibuat Yesus. Tapi kalau saya tulis semuanya, dunia ini nggak ada tempat, nggak ada rak buku yang cukup, nggak ada perpustakaan yang sanggup nampung. Kira-kira seperti itu. Karena dia berpikir dunia itu tempat. Saya mau yakinkan teman-teman saudara-saudara semua di NDC Alam Sutra, dunia bukan tempat. Yang tempat namanya adalah bumi. Planet bumi. Dunia bahasa Inggrisnya world. Bumi bahasa Inggrisnya earth. Bumi itu tempat, dunia itu apa? Dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi. Bosnya namanya iblis. Please don't forget this. Bosnya namanya iblis. Kok tahu pastor? Yes. Karena iblis ngomong sama Yesus. Waktu iblis lagi mencobai Yesus. Ya, saudara bisa baca di Matius 4. Kalau kamu sembah aku, saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Yesus digituin. Sama iblis kan? Nah, ternyata pencipta kita kalau bicara sama ciptaannya selalu pakai kata bumi. Saudara nggak lupa dari Kejadian 1 kita disuruh menaklukkan bumi. Yang senang sama seminar-seminar anak-anak muda, yang ingin develop generasi baru, ayat favorit biasanya Pengkhotbah 1 ayat 4, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Saudara masih ingat doa Bapa kami? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara masih ingat Wahyu 21? Nanti kita akan mengalami langit dan bumi yang baru. Ternyata pencipta kita kalau ngomong sama kita, itu selalu pakai kata bumi, bukan dunia. Karena dunia itu bosnya namanya iblis. Yohanes akhirnya tahu. Di mana taunya? Waktu Yesus mau terangkat ke surga. Kamu akan jadi saksiku, pesannya Yesus. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, bukan dunia. Di situ Yohanes tahu, oh bumi itu tempat, dunia bukan. Itu sistem punya iblis, makanya mau direscue mas surga. Karena begitu besar kasih Allah akan the system. Sampai mau direscue. Karena orang Kristen kalau kejebak mas sistem dunia juga bahaya. Akhirnya kita jadi duniawi. Pernah dengar kata itu? Pelayanan sih tapi duniawi. Rajin gereja sih tapi duniawi. Kita semua tahu Yohanes tulis 3 kitab lagi di ujung Alkitab kita. Yuk lihat sebentar, 1 Yohanes 5 ayat 19. Yohanes berubah tulisannya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kalau saudara scroll ke atas itu judulnya Iman Mengalahkan Dunia. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. John finally knew. Ya, bahwa penguasa sistem dunia itu si jahat iblis. Makanya ayat yang cukup terkenal ditulis Yohanes, saudara masih ingat juga 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Dan kita nih orang Kristen suka goreng-goreng kata duniawi seenak kita. Ya,
Yang satu minum air putih, wah Kristen. Yang satu red wine, duniawi loh. Sering dengar? Yang satu nonton di rumah, satu nonton di 21, yang nonton di 21 duniawi loh. Satu denger lagu gereja, satu saya sering digituin soalnya. Satu dengernya lagunya Queen, yang denger lagunya Queen duniawi loh. Saya dulu sering digituin, waktu nganter-nganter kakak saya. Mereka nggak tahu that I was on mission. Mereka nggak tahu. Tapi saya sering digituin sama banyak orang. Duniawi, duniawi. Duniawi bukan begitu. Yuk kita lihat, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, 16 dan 17. 1 Yohanes 2, 5 menit dan saya selesai. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, the system. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini dia, yaitu keinginan apa saudara? Terus keinginan, serta apa? Sombong, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ternyata duniawi itu ini. Orang yang selalu mengejar keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Saya ketemu hari ini pelayan Tuhan banyak yang duniawi. Sedih saya. Saya nggak akan sebut nama, tapi diundang nih. Diundang sama luar kota. Minta loh, minta. Bisnis kelas sama hotel bintang 5, minta, berdua bininya lagi. Kalau dikasih nggak apa-apa, ini minta, my goodness. Waktu boarding, di foto boarding pasnya, cekrek bisnis kelas. Di post ke story, semua jemaat lihat, ih gila Pak Pendeta, bisnis kelas, diberkati. Nah kita mulai ngaco tuh. Kita pikir diberkati itu gitu-gitu. Nanti di kesempatan lain saya akan bahas buat saudara-saudara. Ya, berkat Tuhan bukan materi. Ya, saya kasih iklannya dikit. Kita ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan loh. Kurang yakin kayaknya ya. Nanti. Sampai di kota yang ngundang dia, bintang 5. Ya, berendam doang di kolam renang. Ya, kayak kuda Nil, pernah tahu? Nggak berenang. Tapi mulai ya di story, guys jangan lupa olahraga, padahal dia berendam doang loh. 7 tahun terakhir, saya suka ketemu sama anak-anak sekolah Alkitab, ini nggak semua ya, tapi kebanyakan, ini nggak semua. Di Indonesia dan di luar Indonesia, saya suka tanya, ambil sekolah Alkitab kenapa? Tahu nggak, 7 tahun belakangan mereka jawabnya gini, iyalah Kak, biar amplopnya gede. Sedih saya dengernya. Sedih banget. Kita gereja, tapi duniawi. Yang kita kejar keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya mau pamer. Ibu-ibu di NDC Alam Sutra nggak ada kok, tenang. Kalau mau foto langsung, set tasnya dihadapin ke kamera. Biar viral tasnya. Padahal lengannya lebih gede dari paha gue. Nggak peduli. Yang penting tas. Pak, saya punya tas baru emang nggak boleh? Boleh. Punya sepeda baru? Boleh. Mobil baru, motor baru? Boleh. Semua boleh. Tapi pertahankan gaya hidup seperti restoran Padang. Sederhana. Setuju? Biasa-biasa aja. Punya sosial media tuh pakai buat inspire others, bukan untuk impress others. Bukan untuk pamer tuh sosial media. Bukan untuk nampang pamer ini, bukan menyombongkan diri, bukan. Pakai sosial media untuk urusin kerjaan saudara, ya, promoin produk saudara, sama untuk inspire orang lain. Jangan pamer jadi anaknya Tuhan Yesus.
kita kejebak dalam kesombongan nanti. Karena orang yang duniawi, mereka nggak bisa menaklukkan bumi. Setuju? Karena duniawi, kejebak. Kita susah jadi manusia baru. Karena yang kita kejar cuma keinginan mata, daging, dan selalu pengen sombong. Saya akan tutup. Dari tadi tutup melulu kayaknya ya. Tahun lalu saya kena COVID Delta. Saya ini alumni Delta, saudara. Saya mesti ngaku sama saudara bahwa saya adalah bread lovers. Saya pencinta roti. Di rumah tuh kalau beras habis nggak ada yang panik. Roti habis semua panik. Sampai telepon teman-teman kadang-kadang malam, gojekin dong kalau masih ada spare. Sampai begitu coba. Karena kita pencinta roti satu rumah. Nah, saya punya roti favorit itu di Menteng. Kalau saudara ke Jakarta, DM saya kasih tahu nanti tempatnya. Di Jalan Tegal. Mereka jualan roti, isinya peanut butter and strawberry jam. Pakein butter yang asin, pakai susu kental. Ih, ngeri itu kalau pakai kopi. Itu my favorite, PB&J, bread. Nah, waktu saya lagi isoman, saya pesen, istri saya pesenin 2. Waktu sampai singkat cerita, saya nggak habis di roti. Sampai istri saya bingung, tumben nggak habis. Biasanya kalau kamu ada roti gituan, kayak ayam ditaruh di kolam piranha atau nggak, brut langsung hilang. Ini nggak habis. Sembuh COVID, puji Tuhan. Ya, saya tangkap pelajaran. Waktu ada virus itu di dalam saya, roti favorit saya bisa nggak habis. Sama. Waktu ada virus good news di dalam kita. Dosa enak gak? Yang ngomong gak enak mesti ngopi sama saya. Ada yang error di kepala saudara itu. Dosa tuh enak. Tapi tiba-tiba kita bisa gak pengen. Hah? Itu roti PB&J enak banget, my favorite. Gak pengen. Dosa enak tapi gak pengen. Disitulah Tuhan dipermuliakan. Bukan karena saya, tapi Tuhan yang di dalam saya. Karena orang yang nggak mau, orang yang nggak pengen sama nggak mau tuh beda. Ya, nggak mau, dosa, nggak mau gue, hati-hati. Yang nggak mau bisa mau loh satu hari. Tapi kalau nggak pengen, dari kapan sampai kapan pun nggak pengen. Kayak saya sama kodok. Orang tawarin, Pak ini suike enak banget. Enggak, saya ngebayangin dia hidup, enggak banget. No, semua binatang gini dia miring, enggak, jelek banget. Matanya setengah, enggak. Terus kodok, dibalik kodok, aduh enggak banget. Mau ditaruh, Pak ini suike pakai ini, no. Sampai kapanpun saya enggak pengen sama kodok. Ada virus good news, saya percaya sampai kapanpun kita enggak pengen bikin dosa. Kelihatannya menarik, tapi no, saya enggak pengen. Dan disitulah kita bisa selalu mempermuliakan Tuhan yang di dalam kita. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Dan kita akan jadi baru setiap hari. Diperbaharui terus menerus. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara.